Kemudian ada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 28H ayat 2 berbunyi hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Pada ayat 3-nya pun berbunyi hak atas jaminan sosial, dan pada ayat 4-nya juga berbunyi hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. Kemudian ada pasal 28I ayat 1 yang menjelaskan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ataupun retroaktif. Pada ayat 2-nya juga menjelaskan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Dan pada ayat 3-nya juga menjelaskan hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Selanjutnya kita bahas pasal 28J. Pada pasal 28J ayat 1 menjelaskan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada ayat 2-nya pun menjelaskan dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kita beralih pada pasal 29 ayat 2 tentang setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama masing-masing tanpa adanya paksaan dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya kita beralih pada pasal 30. Pada pasal 30 ayat 1 menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada ayat 2-nya pun menjelaskan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan pada ayat ketiganya pun menjelaskan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dan pada ayat 4-nya juga menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan pada ayat 5-nya pun menjelaskan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang.